Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pada hari ini, Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, telah dilaksanakan kegiatan diseminasi implementasi budaya positif di sekolah dalam rangka memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4. Program Pendidikan Guru Penggerak oleh calon guru penggerak Angkatan 9 SMK Negeri 1 Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 di Meeting Room SMK Negeri 1 Praia Tengah. Kegiatan ini disambut baik oleh Kepala SMK Negeri 1 Praia Tengah, Bapak Rias Sandi Miswardani SE, dan diikuti oleh 17 orang. Pada kesempatan ini, calon guru penggerak di SMK Negeri 1 Praia Tengah, Ibu Ovi Sofiah SPD dan Ibu Heni Kusumawardani SPD, mengajak Bapak Ibu guru untuk bersama-sama menerapkan budaya positif sehingga tercipta pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan di lingkungan sekolah. Berikut liputannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Praia Tengah, Bapak Rias Sandi Miswardani SD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Praia Tengah, singkatnya seluruh hadirin yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya sehingga kita bisa menghadiri kegiatan ini. Yang kedua, salawat dan salam marilah senantiasa kita lantunkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang berkesempatan hadir pada acara kegiatan diseminasi ini. Hadirin yang berbahagia, acara diseminasi implementasi budaya positif di sekolah, aksi nyata modul 1.4 program pendidikan guru penggerak oleh calon guru penggerak Angkatan 9 Sabtu 21 Oktober tahun 2023 di SMK Negeri 1 Praia Tengah segera dimulai. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, sambutan Bapak Kepala SMK Negeri 1 Praia Tengah. Acara yang ketiga, presentasi materi inti budaya positif. Acara keempat, aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah yang dirangkai dengan kegiatan diskusi. Acara kelima, doa, dan acara keenam, penutup. Baik hadirin yang kami hormati, untuk kelancaran kegiatan kita, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama melambaskan basmalah. Acara selanjutnya, sambutan Bapak Kepala SMK Negeri 1 Praia Tengah sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak Rias Sandi Miswardani SD, kami persilakan. Sampai dalam tataran sebagai guru penggerak, tentu mendapatkan undangan seperti ini adalah hal yang luar biasa karena ini berbagi. Nah, kalau sudah berbagi, pasti kalau pembelajaran guru penggerak itu yang positif, tidak ada yang negatif. Nah, jadi yang terundang saat ini, mohon ini diperhatikan betul bahwa kesempatan Bapak Ibu untuk ikut guru penggerak itu juga terbuka lebar. Cuma sekarang niatan kita ada enggak? Mau berubah itu ada enggak? Guru penggerak ini mengajak kita untuk lebih baik, bagaimana menggerakkan siswa, dan di situ jadwalnya adalah merdeka belajar. Penggerak inilah yang kita harapkan dia akan menggerakkan sekolah. Bukan dia saja,
undang saat inilah yang akan menjadi apa istilahnya sebagai perpanjangan tangan untuk bisa mengubah mindset cara pembelajaran kita. Nah, gurunya memang males, tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Kesempatan kali ini, marilah kita buka materi ini oleh positif ini dengan sama-sama kita membaca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kurangnya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang kami hormati, jadi yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah itu sudah sangat luar biasa. Beberapa materi budaya positif sudah disampaikan oleh beliau di sana. Seperti tadi tentang paradigma sektor sampai dengan disiplin positif, dan hal itu juga yang akan menjadi bahan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Jadi Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang hadir saat ini, kami akan ajak menjadi pribadi-pribadi yang bahagia, yang bisa memiliki disiplin diri nantinya. Jadi beliau-beliau ini nantinya tidak mengajar atau tidak melaksanakan tugas karena sesuatu dan lain hal, misalnya seperti khawatir ditegur oleh kepala sekolah atau untuk mendapatkan penghargaan dan tidak seperti itu. Tetapi lebih daripada itu adalah untuk menumbuhkan disiplin diri. Jadi ada motivasi intrinsik yang kami harapkan tumbuh dalam dirinya mereka bapak-bapak ibu yang ada di sini sana. Seperti itu Pak. Jadi sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah atas kesempatannya untuk membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, jadi ada acara kedua yaitu kita masuk ke kegiatan inti ya Bapak-bapak Ibu sekalian, yaitu presentasi materi inti dari budaya positif yang tadi disampaikan oleh beliau juga akan dikupas lebih tuntas lagi atau lebih dalam lagi oleh Ibu Heni Kusumawardhani tentang materi inti budaya positif di kelas atau di sekolah bahkan di keluarga. Kepada Ibu Heni Kusumawardhani kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan berkah dan rahmatnya kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih pula kepada rekan-rekan guru yang sudah hadir di sini untuk menyempatkan diri menyaksikan presentasi kami berdua, yaitu budaya positif di modul 1 BT4 yang merupakan salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak ini. Oke, sebelumnya saya di sini berdiri bukan untuk menggurui Bapak Ibu ya, karena saya sangat sadar bahwa Bapak Ibu guru yang hadir di sini adalah orang-orang yang berkompeten dan memiliki wawasan yang jauh lebih dari saya di sini. Kemudian di acara budaya positif ini ada 4 agenda. Yang pertama pembukaan, kemudian presentasi konsep, ketiga tanya jawab, dan refleksi. Dan yang pertama langsung kita mulai presentasi konsep. Nah, sebelum saya ke konsep, di sini saya akan memunculkan pertanyaan pemantik. Bapak Ibu juga menjawab setuju atau tidak setuju. Nah, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Ada yang tidak setuju? Iya, semua setuju ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat dengan cara membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju atau tidak? Setuju. Iya, semua setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, dari pertanyaan pemantik ini jawaban Bapak Ibu adalah setuju ya. Nah, untuk lebih jauhnya kita akan mulai ke konsep tentang budaya positif. Nah, di sini kita tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya tentang
Kemudian yang kedua itu adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Dan yang ketiga itu adalah keyakinan kelas. Dan yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima dan yang keenam ini adalah bagian dari restitusi tersebut, yaitu teori kontrol. Dan yang keenamnya adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu tentang disiplin positif. Tentu Bapak Ibu sudah tahu ya apa itu disiplin. Disiplin itu dalam bahasa Latin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Nah, kalau menurut kita, disiplin yang kita lihat sehari-hari itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain untuk memenuhi kepatuhan. Jadinya disiplin itu lebih mengarah pada kepatuhan. Itu budaya kita ya. Nah, namun menurut Plato dan Socrates itu mengungkapkan bahwa disiplin itu lebih mengarah pada disiplin diri, di mana menumbuhkan kembali kesadaran pada diri sendiri untuk diterapkan dalam kehidupan sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, pemahaman Plato ini adalah kunci saya dalam disiplin ini. Di sana ada kuncinya kesadaran diri, itu disiplin. Bukan tadi seperti budaya kita, disiplin itu adalah kepatuhan yang menyebabkan ketidaknyamanan pada diri kita. Kemudian di sana ada nilai-nilai kebajikan dalam disiplin ini. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Ada yang tahu? Ya. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang ada pada diri manusia Bapak Ibu sendiri yang bersifat mulia, yang ingin kita capai pada setiap insan atau individu. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yang kita harapkan muncul pada setiap murid kita ya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu diturunkan dari profil Pancasila. Yang kita tahu profil Pancasila itu ada berapa ya Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan kemudian Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif. Dari profil pelajar Pancasila itu kita dapat menurunkan nilai-nilai kebajikan. Contohnya seperti gotong royong. Dalam kegiatan gotong royong, kita mengajak siswa misalnya. Di sana kita sudah memunculkan sebenarnya nilai-nilai kebajikan ketika anak kita ajak bergotong royong. Misalnya pada kegiatan Jumat akhir bulan, di sana nilai kebajikan yang muncul adalah misalnya kerjasama, kebersihan. Itu sudah kita munculkan pada diri anak ya, tanpa dengan paksaan. Nah, itu disiplin positif. Tapi yang kita lihat sekarang ini adalah tanpa kita paksa atau tanpa kita arahkan, anak-anak itu masih enggan melakukan tugasnya ya, tanpa kita dorong. Nah, bagaimana caranya kita menumbuhkan disiplin positif itu nanti akan dikupas habis oleh rekan saya nanti ya. Kemudian di teori motivasi. Nah, di teori motivasi ini ada 3 motivasi yang melatar belakangi manusia untuk melakukan sesuatu ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Kita atau murid-murid kita selalu melakukan hal-hal yang ini. Misalnya, masuk sekolah tepat waktu, itu adalah motivasi eksternalnya itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman di gerbang misalnya. Itu berasal dari luar ya Bapak Ibu, atau disebut eksternal. Itu adalah motivasi terendah pada diri manusia, itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua, itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kita sering melakukan sesuatu atau bahkan murid kita melakukan sesuatu itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dalam hal ini untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan itu motivasi level kedua dari tingkat terendah.
dari internal ini kita menghargai diri kita sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, misalnya saya akan menjadi apa bila saya disiplin. Nah, misalnya internal ini sangat kuat dalam diri kita. Misalnya pagi-pagi kalau kita malas sekolah, ya Bapak Ibu malas mengajar misalnya, motivasi yang muncul kira-kira yang mana? Motivasi yang pertama, kedua, atau ketiga? Eksternal itu ada dua ya. Eksternal itu misalnya untuk mendapatkan penghargaan atau ketidaknyamanan. Nah, pasti kita akan memilih untuk menghindari ketidaknyamanan ya Bapak Ibu. Itu lebih itu lebih sering kita lakukan. Nah, untuk itu dari model ini saya belajar, saya pribadi sedang belajar atau ke tahap yang lebih tingkatannya lebih tinggi, yaitu memotivasi internal diri. Nah, pengalaman saya beberapa bulan mengikuti guru penggerak ini, saya belajar banyak ya, misalnya bagaimana memunculkan motivasi internal itu sendiri, karena saya sendiri masih berada di motivasi terendah itu. Nah, dari hari ke hari saya mulai belajar bagaimana cara mewujudkannya atau mengimplementasikannya. Nah, pagi-pagi saya berpikir begini, bagaimana kalau hari ini adalah hari terakhir saya mengajar. Nah, dari sana saya berpikir, saya terus menanamkan di otak saya, ini adalah hari terakhir saya mengajar. Nah, itu sudah tertanam ya dari pertama kali saya berangkat sekolah. Nah, apa yang akan saya lakukan ketika saya ini adalah hari terakhir saya mengajar? Nah, ketika itu saya berpikir, saya harus memberikan yang terbaik pada murid-murid saya. Nah, dari sana sudah muncul motivasi yang saya untuk terus mengajar. Nah, kemudian lanjut ke hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Nah, ini sangat menarik sekali bagi saya ya. Saya teringat tentang sebuah pepatah atau sebuah kiasan yang mengatakan seperti katak dalam tempurung. Nah, saya selalu teringat kata-kata seperti itu pas pertama kali saya belajar modul 1.1, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sana saya benar-benar tertampar rasanya ya, karena saat itu saya sedang sudah melakukan yang terbaik pada siswa saya, kemudian sudah berkontribusi yang terbaik untuk pendidikan anak didik kita. Tapi nyatanya saya adalah jelmaan dari katak dalam tempurung tadi. Nah, di mana saat itu saya masih memberikan penghargaan pada murid-murid saya yang berprestasi dan masih memberikan hukuman kepada murid-murid saya yang terlambat misalnya. Nah, di sana saya sudah benar, saya menghukum anak-anak ini karena salah. Saya memberikan penghargaan pada anak ini karena dia berhak mendapatkannya. Tapi saya ingat kembali jargon dari Ki Hajar Dewantara yang banyak sekali, tapi yang masih saya ingat melekat adalah penghargaan itu adalah sejatinya menghukum siswa. Nah, kenapa demikian dikatakan menghukum? Kita tinjau kembali. Saya ingat kembali, saya flashback masa lalu saya zaman SMA. Guru saya itu sering memuji saya atau memberikan penghargaan pada saya. Apa yang terjadi pada saya saat itu? Saya merasa angkuh dalam hal teman-teman saya itu tidak berpotensi. Itu akan selalu muncul kata-kata seperti itu dalam diri siswa yang selalu diberikan penghargaan. Dan yang kedua yang muncul adalah saya akan terus belajar agar mendapatkan penghargaan dari guru. Nah, itu motivasi saya masih eksternal saat itu. Kemudian hukuman. Ketika saya menghukum siswa, misalnya mencubitnya hanya sedikit, tapi yang mereka rasakan itu adalah sakit tentunya Bapak Ibu. Nah, itu akan efeknya jangka panjang. Ibu ini kalau menghukum suka nyubit atau kalau menghukum suka dengar di lapangan, itu proses dari hukuman itu akan melekat pada otak siswa bahwa hukuman itu berjangka panjang ya, akan diingat selalu. Nah, seperti yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi, itu memang
bukan zamanmu, karena mereka hidup di zamannya. Nah, dari kata itu saya berpegang teguh berani keluar dari zaman saya. Ya, saya berani keluar dari zona zaman saya. Ya, zona zaman saya yaitu menghilangkan hukuman atau menghilangkan penghargaan. Nah, untuk menghilangkan hukuman ini kita hilangkan. Nah, bagaimana kalau siswa kita bermasalah? Apa tidak kita hukum, Bapak Ibu? Ada cara lain, yaitu memberikan atau menyepakati dengan konsekuensinya. Nah, konsekuensi ini adalah kesepakatan yang kita buat secara bersama-sama dengan siswa ya Bapak Ibu, bukan hukuman. Kemudian bagaimana caranya memberikan penghargaan? Penghargaan ini kita hilangkan atau pelan-pelan kita ganti dengan memberikan penghargaan secara individu. Maksudnya secara individu adalah tidak di tempat umum. Biasanya kalau EK1 kita akan mengumumkan di depan kelas ya. Nah, itu adalah menimbulkan motivasi eksternal pada anak sebenarnya. Nah, misalnya kalau ada siswa yang membantu temannya, kita dapat memberikan dia apresiasi misalnya kalau dia lagi sendiri. Nah, tadi kamu sudah membantu temanmu ya, itu salut sekali. Nah, kata-kata seperti itu yang per individu akan lebih memunculkan sifat motivasi internal anak. Kalau di depan umum itu akan lebih dominan ke eksternalnya. Kemudian ada restitusi ya. Nah, restitusi ini sangat menarik Bapak Ibu ya. Restitusi ini adalah proses menciptakan suasana atau kondusif bagi siswa yang bermasalah, di mana kita mencari solusi permasalahannya secara bersama-sama agar anak tersebut yang bermasalah kembali ke kelompoknya atau teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat, bukan karakter yang lemah. Tapi ketika anak bermasalah atau anak salah, kita harus mengembalikan ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri restitusi itu ada 9 ya Bapak Ibu. Restitusi itu bukan menebus kesalahan dan bukan pula memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntut anak untuk melihat ke dalam dirinya, lebih melihat ke dalam dirinya apa yang dilakukannya. Dan restitusi itu mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan tersebut. Dan restitusi itu adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Dan restitusi itu juga fokus pada solusi untuk mengembalikan murid pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dari penjelasan saya tadi, kita lihat di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita sering menggunakan hukuman ya. Hukuman ini sering terjadi tiba-tiba ya. Misalnya ada siswa yang merokok. Kalau kita menemukan siswa yang merokok, hukuman ini langsung ya, kita akan memukul atau menampaknya, itu adalah hukuman. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati. Ketika kita menemukan anak merokok, dalam kasus menemukan anak merokok, kalau kita pakai konsekuensi, kita akan mengajak karena itu duduk dan berdiskusi dan mengetahui atau mengingatkan kembali apa konsekuensinya setelah kamu melanggar peraturan. Itu konsekuensi. Dia langsung tahu sendiri apa yang terjadi pada dirinya. Beda dengan hukuman. Hukuman itu langsung terjadi secara tiba-tiba tanpa rencana. Kemudian restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan suasana yang kondusif. Kemudian proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu bedanya Bapak Ibu ya. Kemudian kita ke nomor 3, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kita sering mendengar peraturan kelas ya Bapak Ibu. Peraturan kelas dan
keyakinan kelas ini baru-baru saya dengar ya setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Nah, kalau peraturan biasanya itu dibuat oleh seseorang tanpa melibatkan orang yang ada dalam komunitas tersebut. Misalnya di dalam kelas, saya itu dulu menganut peraturan kelas, misalnya tidak boleh datang terlambat. Kalau datang terlambat 30 menit langsung apa? Itu peraturan kelas. Kemudian tidak boleh ribut dalam kelas. Kalau ribut, ibu keluarkan dari jam pelajaran ibu. Itu peraturan kelas dan ibu bikin atau yang saya sendiri bikin. Jadinya siswa itu tinggal menerima. Nah, dari pembelajaran 1.4 budaya positif, saya mendapat pengetahuan baru yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yaitu peraturan yang dibuat secara bersama-sama dengan menggunakan kalimat-kalimat positif yang kemudian kita munculkan nilai-nilai kebajikannya. Kemudian di sini dalam melaksanakan keyakinan kelas ini seharusnya itu dilakukan pas pertama kali kita masuk dalam tahun ajaran baru ya Bapak Ibu. Karena saya dapat pendidikan guru penggerak baru kemarin, jadinya saya baru-baru kemarin melakukan keyakinan kelas ini atau membuat keyakinan kelas ini. Nah, langkah yang pertama saya lakukan adalah berdiskusi dahulu ya. Misalnya saya menyuruh anak-anak itu membuat peraturan di kelasnya. Peraturan itu menggunakan bahasa mereka sendiri. Ini dan masih dalam bentuk peraturan ya. Misalnya yang peraturan yang paling saya ingat adalah tidak boleh ribut saat guru menjelaskan. Tidak boleh keluar saat jam pelajaran kecuali izin. Itu dua misalnya. Nah, dari dua peraturan yang dibuat tersebut, kita membimbing siswa untuk mengubah kalimat-kalimat peraturan yang dibuat tadi menjadi kalimat-kalimat positif. Nah, kita tuntun siswa kita. Misalnya tadi tidak boleh keluar saat jam pelajaran, kita ubah menjadi tidak boleh, itu pokoknya dibilang minta izin kepada guru saat ingin keluar kelas. Kemudian memperhatikan penjelasan guru saat mengajar. Nah, itu ya, itu sudah masuk ke kalimat positif. Dari kalimat positif tersebut kita munculkan di sana nilai-nilai kebajikan apa yang diharapkan. Kemudian dari sana juga kita buat konsekuensi, beda dengan hukuman ya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi tadi mereka yang menentukan sendiri, tinggal saya sebagai pengarah atau menjadi fasilitator dari kegiatan tersebut. Misalnya semuanya setuju bahwa kalau ada temannya ribut dalam pelajaran saya khususnya, ketika saya menjelaskan di sana akan langsung dikasih ulangan lisan setelah jam pelajaran saya tulisannya. Kemudian ketika keluar kelas harus dengan permisi misalnya. Di sana tidak ada konsekuensi yang kita buat, tapi lebih ke keyakinan kelasnya. Nah, kemarin hari kedua setelah pembuatan keyakinan kelas ini, saya mencoba misalnya ini ada salah satu siswa yang keluar. Biasanya murid-murid kita itu kalau keluar kelas dia akan jarang meminta izin. Meminta izin pun sudah sampai di depan pintu akan teriak, "Bu, saya permisi." Nah, itu kan kurang baik dan kurang tepat. Nah, di sana saya memunculkan keyakinan kelas dan konsekuensi yang sudah dibuat oleh siswa tersebut ya. Nah, di sana kemarin ada siswa saya yang langsung lari-lari begitu saja. Nah, saya di sana posisi saya sebagai pemantau, saya lihat saja. Kemudian saya tidak berkomentar ya, karena itu akan menjadi panjang lebar kalau saya menegur atau apapun hukumnya. Nah, saya kira anak-anak itu tidak mengingat apa yang telah mereka kerjakan kemarin. Ternyata ada satu buah temannya teriak, "Wih, ingat nggak keyakinan kelas yang kita bikin kemarin? Kalau kita permisi atau meminta izin itu bagaimana caranya? Nah, kamu ini melanggar keyakinan kelas yang sudah kita bikin." Nah, siswa itu langsung berbalik tanpa saya perintahkan untuk teriak atau apa. Nah, dari sana
kemudian izin dengan cara yang sudah disepakati. Kemudian pengalaman saya kemarin, ketika saya menjelaskan, ada dua siswa saya temukan si A dan si B lagi ngobrol, tidak memperhatikan penjelasan saya. Di sana posisi saya tidak langsung menunjuk anak, kamu si A si B sudah melakukan keyakinan kelas, nanti ulangan di jam terakhir itu, ulangan lisan. Saya tidak berkata seperti itu ya. Saya cukup mengatakan si A si B sudah paham dengan penjelasan ibu, maka semua teman-temannya itu akan nengok sudah paham betul kalau si A si B yang disebutkan itu tadi lagi ngobrol. Nah, ketika jam pelajaran saya berakhir, saya kira itu akan berlalu begitu saja ya. Nah, ada temannya lagi menentuk, sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita bikin, sekarang kamu akan ulangan lisan bersama Ibu Heni. Nah, anak yang dua itu mencari saya. Kan saya sebagai pemantau di sana, ternyata dia benar-benar mencari saya untuk menjalankan keyakinan yang sudah kita buat tanpa saya mengingatkan atau tanpa saya memerintahkan kamu harus ulangan hari ini karena melanggar keyakinan kelas saya. Dan hal-hal kecil yang seperti itu perlu kita mulai dari diri kita sendiri atau dalam kelas binaan kita sendiri, baru menerapkannya ke yang lebih besar seperti sekolah. Misalnya kita mulai dari hal-hal yang kecil saja pokoknya itu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar kita itu Bapak Ibu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini bersifat berhubungan dengan sifat fisiologis ya, di antaranya makan, tempat untuk berlindung, istirahat, keamanan dan kesehatan. Itu yang membuat kita bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini lebih berkaitan dengan peran penting dalam membangun interaksi dengan lingkungan sekitar. Itu akan menimbulkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Ini berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Seorang menjadi terlihat berprestasi, berkompeten atau terampil didengar, diakui, itu karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka ya, yaitu yang tadi penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini berkaitan dengan seorang akan memilih atau mencoba hal-hal yang baru. Dan yang kelima, kesenangan berkaitan dengan kesedihan, akan tantangan, buruan, gembira, tertawa, dan pembelajaran bermakna. Kemudian kita masuk ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol sebagai guru itu yang pertama, penghukum, kedua, pembuat merasa bersalah, ketiga, teman, keempat, pemantau, dan yang kelima, manajer. Kemudian yang keenam ini adalah segitiga restitusi, yang merupakan bagian dari restitusi tadi ya. Nah, segitiga restitusi itu terdiri dari 3 ya. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Jadinya hubungan antara posisi kontrol dengan segitiga restitusi ini adalah ketika kita menemui anak yang bermasalah. Nah, di sana kita dihadapkan pada beberapa problem ya. Kalau ada anak didik kita yang bermasalah, posisi kita tentukan dulu posisi apa yang kita ambil. Nah, sebelum menentukan posisi apa yang akan kita ambil, kita tinjau kembali. Misalnya seperti kasus murid saya di 3/2, pastinya Bapak Ibu sudah tahu ya, kalau yang laki-laki jarang masuk. Nah, di sana posisi pemantau sudah saya lakukan dalam arti saya sudah menyerahkannya ke guru BK dan saya tinggal memantau perubahannya. Tapi di sana saya tidak melihat perubahan yang terjadi. Kemudian saya masuk sebagai posisi ini mengadakan restitusi karena tadi posisi tidak berhasil, maka saya masuk sebagai
posisi manajer, memanage semua permasalahan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Yang saya lakukan pertama adalah menanyakan kebutuhan dasar mana yang mereka belum penuhi. Jadinya ketika kita akan menghukum siswa, itu tidak lagi terjadi hukuman ya, tapi ke arah kebutuhan mana yang anak butuhkan. Misalnya dia membutuhkan yang kurang itu, misalnya setelah kita berjalan dengan anak, dia orang tuanya mengalami perceraian. Nah, dapat kita simpulkan dia kebutuhan dasar manusianya itu kurang dikasih sayang. Nah, satu, kita sudah sudah mengetahuinya ya, kebutuhan dasar kasih sayang ini yang belum terpenuhi oleh anak tersebut. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, kita masuk ke segitiga restitusi. Bila kita validasi tindakan yang salah, atau yang pertama kita lakukan menstabilkan identitas. Di menstabilkan identitas ini, kita seolah-olah mengajak siswa atau berkomunikasi dengan siswa bahwa orang tua yang bercerai itu bukan terjadi pada dirinya saja, tapi masih banyak orang lain yang mengalami hal seperti itu. Itu contoh validasi tindakan, misalnya menstabilkan identitas. Kemudian juga tidak semua orang berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, misalnya dia tidak masuk, itu kan salah ya, tapi kita menstabilkan identitas dulu. Kita kasih siswa tersebut untuk menstabilkan emosinya, tidak langsung memfokus kenapa kamu tidak masuk sekolah, tapi dengan tahapan-tahapan ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu harus kita bisa selipkan dalam kasus anak tersebut. Kemudian habis menstabilkan identitas, kita langsung masuk ke validasi kebutuhan. Nah, misalnya dalam validasi kebutuhan ini kita menggunakan kata kunci. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian
siswa-siswa kita seperti apa, kemudian ingin lingkungan sekolah kita seperti apa, ingin hubungan-hubungan yang terjadi di dalamnya seperti apa. Sambil kita boleh memejamkan mata sejenak, bisa kita mulai. Di masa yang akan datang itu seperti apa, hubungan-hubungan yang terjadi antara kita, antara guru dengan guru, antara guru dengan murid, seperti apa nantinya. Kemudian juga interaksi murid seperti apa. Ya, bisa. Demi saatnya nanti kita bisa meningkatkan pola pembelajaran yang itu terhadap murid-murid kita. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin kita bisa apa ya, Bapak Ibu bisa ambil HP-nya mungkin ya. Di situ bisa dituliskan kodenya untuk kita melakukan siaran langsung kan live ini. Menuliskan apa yang dirasakan tadi saat mendengarkan lagu. Bagaimana suasana sekolah seperti apa yang dibayangkan di kehidupan yang akan datang. Kode caranya itu masuk ke Canva live dengan memasukkan kode 418168 masih ada. Canva live kode 418168. Boleh langsung saja disampaikan perasaannya ya. Boleh tidak tuliskan nama juga tidak apa-apa. Wow, jadi melihat siswa yang disiplin dalam masuk sekolah luar biasa. Boleh pakai nama, boleh juga tidak. Yang dipaparkan adalah sesuai dengan tema budaya positif. Perasaan aman, damai, dan yang terlihat suasananya hijau, siswa yang berhamburan berlomba memasuki kelas masing-masing, damai dengan suasana itu. Jadi saya rasa yang banyak ini dari Bu Melia kayaknya. Ngantuk karena musiknya. Ya Allah. Baik. Belajar menggunakan alat dan media pembelajaran. Ini maksudnya bagaimana kita suatu saat bisa menerapkan pola pembelajaran yang menggunakan media interaktif bersama siswa gitu ya. Siswa berarti suatu saat kita harapkan dia bisa membawa HP sendiri gitu, untuk belajar. Jangan ngantuk ya Bapak-Ibu. Kelas bukan satu-satunya tempat belajar mantap, ini adalah masuk ke konsep kurikulum merdeka. Melihat siswa tertib dalam belajar dan menghormati guru itu tentu adalah
Tadi sudah disampaikan oleh Bu Hemi, setuju atau tidak setuju? Semuanya bapak-bapak, ibu-ibu menjawab setuju. Setelah Ibu Hemi tadi menjelaskan, ada yang berubah tidak dari pikiran sebelumnya? Masih tetap setuju tidak tentang hal yang ketiga itu? Oke, kalau nomor 1? Bagus, mantap dong. Nomor 2? Berarti masih belum penguatannya. Yang ketiga? Tidak setuju. Apakah itu berasal dari diri Bapak Ibu sendiri atau berdasarkan dari materi yang sudah disampaikan oleh Bu Hemi? Berasal dari diri sendiri? Oh, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang sebenarnya anak harus meyakini dengan betul, baru dia akan melakukan. Begini loh, kenapa anak kalau salaman kepada bapak ibu dia selalu cium tangan? Karena ada keyakinan, dia yakini bahwa kalau saya salaman dan mencium tangan, saya akan melakukan sunnah. Dari bapak ibu guru saya insya Allah akan pernah, itu dia yakin. Oleh karena itu dia selalu melakukan hal itu tanpa kita minta. Iya, selalu bertemu dengan bapak ibu guru atau dengan orang yang lebih tua mencium tangan. Padahal kan tidak mesti seperti itu. Cukup tos atau apa, tapi dia yakin sekali dalam hatinya bahwa dia akan mendapatkan ilmu yang berkah dari hal yang dia lakukan. Itu yang dimaksud dengan budaya positif. Karena tumbuh dari dalam dirinya, yakin dia melakukan itu. Makanya tanpa perlu ada hadiah, tanpa perlu ada hukuman, dia bisa akan melakukan itu kalau dia sudah yakin. Sudah pasti. Dan nilai-nilai kebajikan itu dari profil pelajaran Pancasila seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Hemi. Nah, yang sekarang kegiatan menarik kita lagi. Kalau Bapak Ibu guru punya ini kertas, boleh tuliskan sesuatu yang penting dalam dirinya yang tidak semua orang bisa, kemudian dipegang di tangannya dan digenggam dengan kuat. Misalnya di sini berpasangan nih, Bu Iin sama Bu Melia, Bu Lina sama Bu Nia sama Ibu Wen, itu saling membuka. Kemudian setelah digenggam, ditaruhkan sesuatu, kemudian yang satunya membuka, berusaha membuka kepala tangan dari temannya itu. Bisa tidak boleh dibuka, yang satunya bertahan untuk tidak boleh, tidak mau membuka. Jadi silakan bagaimana supaya Mbak Wen itu misalnya ya, Bu Wen ini membuka tangannya, boleh digelitik kah, boleh dipukul lah, boleh dicubit kah, boleh di cantik buka dong tadi, boleh dibujuk seperti itulah. Silakan, tidak perlu anggap saja bahwa di dalam kepala tangan itu ada hal yang sangat berharga yang tidak boleh ditaruh oleh siapapun. Jadi bisa tidak si ini adalah A sama B, yang B ini bisa membuka kepala tangan si Anda. Bagaimana? Bapak-bapak dong. Ada yang menggelitik, ada yang mengelus-elus, membujuk rayu, ada yang bagaimana? Sebaliknya pun seperti itu boleh. Bagaimana? Sudah ya? Sudah. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dan dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa pembelajaran yang kita dapatkan dari situ Bapak Ibu sekalian? Tentang teori kontrol. Siapa yang sejatinya bisa mengontrol kita? Atau bisa saja terjawab. Mengapa kemudian tangan itu mau kita buka? Dipaksa.
berikan imbalan, dipuji-puji atau dipukul, itu kita membuka. Kemudian si yang mau membuka tangannya itu, kenapa dia mau membuka tangannya? Karena satu, menghindari ketidaknyamanan, ya kan? Menghindari kesakitan atau dipukul itu. Jadi itu adalah masuk ke teori motivasi dari manusia. Sekali lagi bahwa sejatinya yang bisa mengontrol diri kita, bahkan murid kita, itu bukan kita yang mengontrol murid, bukan orang tua yang bisa mengontrol diri kita, tapi diri kita sendiri. Dan kenapa kita mau dikontrol? Itu karena terdorong oleh motivasi eksternal juga internal. Kalau yang eksternal itu menghindari hubungan atau menghindari hubungan, bisa untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kalau dari dalam diri kita sendiri, kenapa kita mau dikontrol? Untuk menghargai diri kita sendiri. Karena kita mau saja, itu kan. Makanya kita mau membuka apa-apa. Nah, di sini untuk kita rubah sama-sama seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, merubah paradigma teori kontrol atau di sini stimulus respon yang selama ini tertanam kuat di dalam benak kita atau di dalam hati kita. Itu yang pertama, guru itu bisa mengontrol murid. Benar tidak? Guru bisa mengatur murid. Yang kedua, yang sudah kita tertanam betul dalam pikiran kita bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Selama ini nih, dan ternyata itu merupakan ilusi. Yang ketiga, semua penguatan positif efektif. Ternyata itu juga merupakan ilusi. Dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa seperti yang biasa kita lakukan pada anak-anak kita di rumah. Ternyata itu adalah ilusi. Tidak seperti itu. Itu yang dimaksud dengan stimulus respon, yang kita berikan, yang dia terima atau yang dia respon. Ini yang harus kita ubah dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian. Ternyata merdeka itu bukan bebas ya, bukan freedom ya. Merdeka itu adalah ketika kita tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi kita juga cakap memerintah diri kita sendiri. Itulah sejatinya kata merdeka. Orang merdeka itu adalah orang yang memiliki disiplin diri yang kuat. Dia tidak usah dapat imbalan, dia tidak usah dapat hukuman. Dia tetap akan melakukan hal itu. Atau seperti kita, mungkin Bapak Ibu guru, kenapa sih kita masuk ngajar itu harus sesuai waktunya? Kalau takut guru piket bagaimana? Berarti masih motivasi ekstrinsik atau eksternal. Setelah takut guru piket apa? Takut dosa. Yang takut dosa itu yang jawaban sangat adem sekali, sangat kita impikan. Kenapa? Karena kita yakin bahwa itu adalah tanggung jawab kita, bukan hanya di dunia, tapi untuk di kehidupan yang selanjutnya. Begitu kan? Jadi kita tanggung jawab. Itulah motivasi yang kita inginkan ada dalam diri kita. Begitu juga dalam diri murid-murid kita. Seperti itu. Jadi kita bisa paham ya, yang mana eksternal, yang mana internal. Oke ya. Jadi itu kata merdeka. Ternyata penghargaan itu dia hanya berpengaruh jangka pendek, jangka panjang. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Mungkin kalau dia tidak dihukum, tidak diterpelek, ya, kalau dia dihukum dia menjadi guru, kalau dia dihukum dia menjadi manajer apartemen. Tetapi kalau dia tidak dihukum, mungkin dia akan bisa menjadi direktur utama. Itu yang perlu kita lakukan. Boleh jadi dia secara disiplin, tapi saya rasa itu tidak akan berdampak pada masa-masa yang lebih panjang atau jangka panjang. Kita boleh coba. Kenapa saya mengundang
Insya Allah ya, mudah-mudahan dengan kesehatan dan umur yang panjang kita masih punya kesempatan yang panjang untuk kita bisa menerapkan itu kepada anak-anak kita atau kepada murid kita. Kita coba dari sekarang. Penghargaan itu hukum katanya. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan, ini yang paling. Kalau misalnya dalam komunitas ini saya bilang Bu Maria tuh cantik sekali, itu luar biasa bajunya. Yang lainnya dalam hati itu emang biasa aja. Iya, seperti itu dengan murid-murid kita. Satu orang itu luar biasa ya, kamu pintar sekali adik bisa melawati. Yang lainnya pasti ada rasa gitu ya, manusia namanya, manusia pasti itu merusak hubungan dikatakan penghargaan. Jadi kapan kita berikan penghargaan itu boleh ketika kita sedang sendiri atau ketika kita dalam komunitas yang seperti ini kita berikan dalam porsi yang sama besarnya. Ini luar biasa, ini mantap, ini cantik, ini indah, ini soleha dan seterusnya. Mungkin lebih seperti itu cara kita memperlakukan murid. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ternyata ketika orang diberikan penghargaan secara terus-menerus, dia bisa apa ya? Lupa, katanya itu adalah percobaan. Baik, mungkin kita sudah bisa. Jadi ada yang namanya hukuman, ada yang namanya kesepakatan. Kalau hukuman berarti apa? Padanannya sanksi. Ya. Kalau kesepakatan padanannya adalah konsekuensi. Bisa ya? Kalau hukuman biasanya sanksinya tidak relevan. Kalau kesepakatan biasanya relevan antara kesepakatan dengan konsekuensinya. Kembali lagi, silakan diisi, boleh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Atau boleh dijawab langsung juga? Oke, ada jawab di hukuman. Ibu Melia nih. Hukuman, setuju hukuman ya? Tidak relevan ya? Pintar ibu-ibu sekalian. Bapak-bapak juga luar biasa. Lari mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Luar biasa. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Sangat tidak relevan kita rasa. Kemudian menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Keren. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Tadi sudah naik tarafnya. Ada yang bilang konsekuensi ke siapa? Ya, yang punya hukuman? Ya, ada alasannya mungkin Pak kenapa dia hukuman? Maksudnya relevan gitu ya dengan kesalahannya. Itu alasannya ya. Kalau yang konsekuensi kenapa? Pertanyaan saya, apakah boleh kita melakukan kolaborasi saat kita membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas, misalnya antara siswa, wali kelas, sama orang tua. Karena kan dewasa ini kita tahu bahwa apa yang terjadi di sekolah dengan cepat sekali akan sampai ke orang tua. Ketika kita sudah bersepakati dengan siswa kita tentang adanya reward punishment, dan ketika siswa kita punishment, dan ketika sampai ke orang tuanya dan orang tuanya keberatan dengan hal itu kan akan jadi masalah. Jadi bagaimana, apakah boleh kita melakukan kolaborasi saat kita melakukan keyakinan kelas tersebut sama siswa, wali kelas, sama orang tua, agar kita sama-sama ingat ketika siswa itu melanggar keyakinan kelas itu, ketika dia akan mendapat konsekuensi dari yang dia lakukan, dan orang tuanya bisa menerima dengan baik apa yang terjadi. Itu aja. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama pertanyaan dari Bapak Suhaili.
siswa. Di sini saya pendapat sangat boleh ya. Ketika kita membuat suatu keyakinan kelas berhubungan dengan orang tua, kita perlu melibatkan orang tuanya. Bukan dalam hal dilarang membawa HP misalnya. HP-nya akan disita 1 bulan, 3 bulan. Kalau kita tidak melibatkan orang tuanya, nanti orang tuanya itu akan protes ya, datang ke sekolah. Nah, contohnya di sekolah kita tidak melibatkan orang tua secara langsung ya, tapi sekolah memberikan penyuluhan berupa surat edaran kepada orang tua siswa yang diberikan apa isi peraturan atau keyakinan kelas, misalnya tidak boleh membawa HP. Kalau membawa HP itu akan diambil beberapa bulan. Itu perlu kita sosialisasikan kepada orang tuanya. Jadi ketika HP-nya disita, orang tua itu sudah siap dengan konsekuensi apa yang telah dilakukan oleh anaknya. Kira-kira seperti itu Bapak Suhaili. Terima kasih. Iya, misalnya buat di kantor misalnya, terus ketika kita diskusikan sama siswa itu, apakah ketika misalnya kalau tidak mendengarkan penjelasan guru di depan, konsekuensinya apa? Kita sebutkan di situ bagaimana? Apakah cuma kalimat nilai kebajikan saja? Itu saja. Terima kasih. Jadi orang tua itu memang mesti mengetahui. Di situ kita bisa memanfaatkan peran WA group orang tua. Orang tua yang juga bisa ikut serta untuk membuat keyakinan kelasnya bersama anaknya. Yang sebaiknya mungkin konsekuensi yang itu kami belum sampai ke tahap yang sana. Tetapi kolaborasi itu sangat kita atasi karena itu untuk tindak lanjut kita juga. Jadi sekali lagi jadilah kolaborasi sebaik mungkin dengan anak, dengan orang tua. Seperti itu saja Pak. Kemudian kalau yang Bu Mel tadi tidak ada Bu. Jadi yang ada di keyakinan kelas itu adalah ada kolom di sana. Apa yang dia lakukan dan apa nilai kebajikan yang ingin dia tuju. Ya, jadi tidak ada di sana menentukan konsekuensi. Karena apa? Anak itu akan menentukan konsekuensi untuk dirinya sendiri. Dia akan mencari solusi dari permasalahan yang sudah dia langgar, yang sudah dilakukan itu oleh dirinya sendiri. Kalau saya begini, maka saya harus kayak merokok. Saya janji saya tidak akan mengulangi lagi. Saya yakin itu sangat merusak kesehatan saya. Maka untuk mendukung keyakinan saya akan membuat sudah pernyataan. Jadi dari anak Bu, itu untuk konsekuensinya seperti itu. Mungkin bisa seperti itu saja Bapak Ibu. Harapan kami berdua adalah Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini saat ini bisa juga ikut menerapkannya di kelas. Tidak ada lagi mungkin hal yang perlu disampaikan? Iya betul. Saya Ibu Omi Sofia dan saya Eni Kusumawardani mengucapkan terima kasih. Semoga budaya positif tetap bisa kita terapkan di sekolah dan juga di kelas atau bahkan juga di keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada guru penggerak telah mengundang saya dalam kegiatan ini. Selama kegiatan ini berlangsung, saya mendapatkan banyak sekali referensi yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran di kelas nanti. Sehingga guru penggerak ini benar-benar memberikan saya motivasi yang kuat, motivasi yang tinggi dalam merencanakan pembelajaran kepada siswa dari mulai mempersiapkan diri sebagai guru, kemudian mengkondisikan kelas dan bagaimana memulai proses pembelajaran yang sesuai dengan teori-teori yang sudah dipelajari. Selain proses pembelajaran di kelas, selama kegiatan ini juga saya mengetahui dan mempelajari bagaimana menyelesaikan masalah yang terjadi pada siswa. Bagaimana tahapan-tahapan yang akan kita lakukan saat mengetahui ada masalah pada siswa, kemudian ada kejadian-kejadian yang menurut kita perlu diselesaikan. Nah, selama kegiatan ini saya pribadi mengetahui bagaimana langkah-langkah yang pas, langkah-langkah yang sesuai dalam penanganan masalah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau
salah cara menyelesaikan masalah yang bisa merugikan siswa, guru, dan sebagainya. Terima kasih kepada calon guru penggerak yang ada di SMK Ketu Praia Tengah sudah mengundang saya menjadi peserta dari pelatihan diseminasi budaya positif ini. Jadi ketika saya mengikuti pelatihan ini, saya merasa sangat terinspirasi karena saya ingin menerapkan besok ketika saya ada di kelas, saya akan mencoba untuk membuat kesepakatan dengan siswa saya, bagaimana saya membuat keyakinan diri dengan siswa-siswa yang ada di kelas tempat saya mengajar. Jadi terima kasih kepada calon guru penggerak, sudah sangat menginspirasi. Bapak Ibu guru yang kami banggakan, demikian tadi informasi kegiatan pelaksanaan diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 9 di SMK Negeri 1 Praia Tengah. Dengan harapan Bapak Ibu guru yang menjadi peserta kegiatan tersebut dapat menerapkan bersama muridnya di sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.